Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Anissa di pelajaran prakarya kelas 8 dengan materi pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertiannya. Pada umumnya, tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian selain mengandung kadar karbohidrat tinggi, juga mengandung vitamin dan mineral. Jenis tanaman ini juga tahan terhadap suhu tinggi. Kandungan mineral atau air yang terdapat pada bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi membuat tidak dapat bertahan lama setelah panen. Produk tanaman ini hanya memiliki waktu simpan yang relatif singkat. Nah, salah satu cara meningkatkan nilai tambah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi agar memiliki waktu simpan yang lebih lama adalah dengan mengolahnya menjadi berbagai macam produk olahan yang bisa tahan lebih lama. Sebagai makanan pokok dan pendukung, serealia, kacang-kacangan, dan umbi potensial untuk dikembangkan menjadi aneka produk olahan pangan baru lainnya tanpa menghilangkan nilai gizi yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan pengolahan bahan pangan yang bisa memastikan agar bahan pangan tersebut dapat digunakan seefisien mungkin. Berikutnya kita bahas tentang pengertian pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Berikutnya, olahan pangan setengah jadi biasa disebut dengan produk pangan primer. Adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, maupun mikrobiologi menjadi aneka olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Berikutnya kita bahas tentang jenis dan karakteristik. Pada umumnya, pemanfaatan olahan pangan secara segar lebih baik karena kandungan gizinya masih utuh. Pemanfaatan serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai olahan pangan tidaklah sama. Bahan serealia dan kacang-kacangan banyak dimanfaatkan dalam bentuk yang sudah diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Demikian pula dengan umbi. Masyarakat lebih memanfaatkan dengan mengonsumsinya secara langsung, yaitu dengan cara sederhana seperti perebusan, pengukusan, atau digoreng. Nah, cara ini lebih mudah dan juga praktis dan berkhasiat. Oleh karena itu, masyarakat senang menanam tanaman umbi karena kandungan gizinya dan mengandung khasiat pengobatan bagi manusia. Namun, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan pangan setengah jadi akan mengembangkan potensi dan kualitas bahan pangan tersebut serta akan mempunyai masa simpan yang lebih panjang sehingga dapat disimpan sampai berbulan-bulan hingga tahunan. Nah, berikut ini diuraikan berbagai jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, yang pertama di sini kita bahas beras. Beras merupakan hasil pertanian yang menjadi makanan pokok sehari-hari pada kebanyakan penduduk di dunia. Selain karbohidrat, beras juga mengandung
protein, vitamin, dan mineral. Berbagai pengolahan dari beras menjadi hasil olahan pangan setengah jadi, antara lain seperti kerupuk gendar, rengginang, tepung beras, kemudian bihun, beras instan, dan masih banyak lainnya. Kita bahas yang pertama yaitu kerupuk rengginang dan juga gendar. Nah, kerupuk rengginang dan gendar ini adalah kerupuk yang terbuat dari olahan nasi yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari selama 2-3 hari hingga kering. Berikutnya tepung. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran kasar maupun halus atau bubuk. Tepung beras dihasilkan oleh padi pilihan dan dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet, sehingga merupakan bahan makanan yang 100% alami. Tepung beras mudah diolah menjadi berbagai variasi makanan. Selain itu, tepung beras sangat bermanfaat dalam menyerap air dan dapat lebih lama tinggal di lambung sehingga memperlambat timbulnya rasa lapar. Selain itu, produk olahan tepung beras bisa dibuat menjadi bahan makanan yaitu bihun. Berikutnya, beras instan adalah beras yang diolah melalui 3 kali penggilingan dan penyaringan. Tujuannya untuk memperoleh struktur berpori-pori sehingga mempermudah rehidrasi. Nah, rehidrasi ini adalah kemampuan dalam penetrasi dari air mendidih yang diberikan kepada beras menjadi lebih cepat, sehingga penyiapan kembali menjadi nasi lebih cepat. Berikutnya yaitu jagung. Sebagai sumber pangan, jagung dikonsumsi dalam bentuk segar, kering, dan juga tepung. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari jagung menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, dan juga jagung instan. Baik, di sini ada gambarnya, yaitu jagung pipil yang pertama. Jagung pipil merupakan bulir jagung yang telah dipisahkan dari klobot atau kulit yang melapisi buah jagung dan dari tongkolnya. Jagung pipil ini biasanya diolah menjadi tepung jagung atau maizena, dan juga bisa diolah menjadi berondong jagung dan makanan ringan untuk anak-anak. Gambar berikutnya, beras jagung. Pembuatan beras jagung merupakan langkah awal untuk pengolahan jagung. Untuk pembuatan beras jagung, prosesnya dengan menggunakan bahan baku jagung pipil yang sudah dikeringkan selama 1 hingga 2 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu lakukan penggilingan agar kulit ari dari jagung terpisah dari lembaga dan endosperma. Hasil penggilingan dikeringkan hingga kadar air menurun hingga 15% sampai dengan 18%. Pemisahan lembaga dapat meningkatkan ketahanan produk terhadap ketengikan karena endosperma mengandung kadar lemak yang cukup tinggi. Berikutnya tepung jagung. Nah, di sini ada gambarnya ya. Merupakan produk yang fleksibel karena dapat digunakan sebagai bahan baku produk pangan dan mudah diterima oleh masyarakat. Tepung jagung umumnya dihasilkan dari beras jagung. Pembuatan tepung dilakukan dengan proses penepungan. Penepungan dengan cara kering
menggiling beras jagung lalu diayak dengan ayakan bertingkat. Nah, hal ini dimaksud untuk memperoleh berbagai tingkatan tepung, butiran halus, agak halus, dan juga kasar. Berikutnya jagung instan. Nah, jagung instan ini berbentuk granulut. Meskipun berpenampilan seperti beras, namun proses pemasakannya tidak sama. Proses pembuatan jagung instan lebih rumit dibanding dengan beras instan. Berikutnya yaitu gandum. Biji gandum memiliki tekstur yang keras. Biji gandum terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kulit atau bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga atau germ. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari gandum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu pasta, tepung gandum dan tepung terigu, mie, dan juga kerupuk. Baiklah, kita akan bahas satu persatu olahan dari gandum. Yang pertama ada pasta. Nah, pasta ini dibuat dari gandum dan millet yang memiliki rasa agak manis. Selain berserat tinggi, millet mengandung vitamin, mineral, dan protein. Nah, pasta ini merupakan makanan olahan orang Italia yang dibuat dari campuran tepung terigu, air, telur, dan juga garam. Adonan pasta banyak variasi bentuk dan juga ukurannya. Ada yang berbentuk lidi, spiral, kerang, dan pipih. Nah, pasta biasanya dimasak dengan cara direbus, lalu dicampur bumbu-bumbu atau saus. Nah, di Indonesia, jenis pasta yang populer adalah makaroni, spaghetti, dan laksana. Dengan mengonsumsi pasta gandum secara rutin dapat mengurangi stres. Berikutnya tepung gandum adalah tepung yang terbuat dari seluruh bagian biji gandum yang dihaluskan mulai dari kulit ari atau kulit terluar hingga bagian dalam biji, sehingga tepung gandum memiliki warna kecoklatan. Tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari bagian terdalam biji gandum yang dihaluskan, sehingga tepungnya berwarna putih susu. Berikutnya adalah mie. Mie adalah sejenis pasta yang terbuat dari berbagai adonan tepung. Nah, di Eropa, bahan baku mie biasanya dari gandum, sementara di Asia bahan baku mie lebih bervariasi. Ada yang dari tepung terigu, tepung beras, atau tepung ubi jalar. Nah, bentuk mie ini juga beraneka ragam ya. Ada yang bentuknya tipis, tebal, atau pipih. Kandungan mie juga banyak karbohidrat, sehingga harus diimbangi dengan bahan sehat lainnya seperti sayuran, ayam, atau bahan hewani lainnya. Berikutnya sorghum. Komposisi zat gizi sorghum mirip dengan komposisi beras atau padi dan mendekati gandum. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari sorghum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu biji atau beras sorghum, tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang sorghum. Berikutnya kita beralih ke jenis olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Nah, mungkin di sini saya tidak membahas banyak. Yang pertama yaitu di sini ada gambarnya. Bahan setengah jadi dari kacang-kacangan yaitu ada tempe,
dan juga tahu. Kemudian tepung kacang hijau yang biasa diolah menjadi makanan seperti bakpia. Baiklah, kita lanjut saja ke jenis olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan umbi. Produk pangan yang dapat dikembangkan dari ubi jalar menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu pati ubi jalar, kemudian gaplek atau irisan ubi jalar kering, dan tepung ubi jalar. Berikutnya, singkong atau ubi kayu. Produk pangan yang dapat dikembangkan dari ubi kayu sangatlah banyak, yaitu ada gaplek, tiwul instan, beras singkong atau rasi, tepung tapioka atau tepung pati singkong, kemudian tepung singkong dan tepung mokaf atau tepung singkong yang difermentasi, dan juga kerupuk opak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada gaplek. Gaplek merupakan proses pengeringan umbi kayu yang dilakukan dengan cara penjemuran di bawah terik matahari. Cara ini relatif praktis dan murah. Proses pembuatan gaplek secara sederhana meliputi penyiapan bahan, pengirisan, pengeringan, pewadahan, dan juga penyimpanan. Berikutnya tiwul. Tiwul adalah nasi yang berbahan dasar dari gaplek. Dari bahan gaplek inilah proses awal cara membuat tiwul hingga menjadi nasi tiwul. Dari awal bentuk gaplek berwarna putih, lalu setelah menjadi nasi berubah agak kecoklatan. Berikutnya beras singkong atau rasi. Dibuat dari ampas ubi kayu pahit, sisa dari pembuatan tepung tapioka atau kanji atau aci. Nah, ampasnya tersebut dikeringkan lalu digiling menjadi beras. Rasi ini dapat bertahan selama 3 bulan bila disimpan dalam karung plastik atau dalam tempat penyimpanan beras. Berikutnya tepung tapioka. Tepung tapioka ini sering disebut dengan tepung kanji ya. Tepung tapioka berasal dari pati singkong. Pati ini diperoleh dari pengupasan singkong. Kemudian memarutnya, memberi air, memeras, lalu mengendapkan air perasan hingga diperoleh pati yang kemudian dijemur sampai kering. Nah, setelah kering, jadilah tepung tapioka. Berikutnya, tepung mokaf. Tepung mokaf ini adalah tepung singkong atau ubi kayu yang dibuat dengan cara difermentasi. Berikutnya yaitu kerupuk opak. Nah, kerupuk opak ini berasal dari Jawa Tengah dan juga ada kerupuk tete yang berasal dari daerah Madura. Nah, kerupuk ini adalah kerupuk dari singkong yang melalui proses pengukusan dan perebusan sehingga sebagai pangan cemilan atau tradisional. Berikutnya adalah talas. Nah, di Indonesia talas lebih banyak digunakan sebagai pangan kudapan, artinya diolah sebagai olahan keripik, kolak, gorengan, atau rebusan. Namun sekarang sudah dibuat tepung karena talas memiliki sifat-sifat fungsional. Nah, jadi talas ini bisa mendukung keberhasilan pembuatan suatu produk pangan dan kandungan lemak
yang rendah, serta kandungan serat yang cukup banyak. Proses pembuatan tepung talas cukup sederhana dan mudah, sehingga dapat dipraktikkan dalam skala rumah tangga. Tepung talas sangat potensial digunakan untuk mempertahankan rasa dan memperpanjang umur simpan produk olahan daging serta produk-produk lainnya. Nah, olahan dari tepung talas bisa berupa cookies, kemudian whipped cream atau whipped topping, kemudian brownies, aneka dessert, kemudian aneka bolu, mie, dan lain sebagainya. Baik, kita beralih ke kentang. Bagian besar kentang diolah dan dikonsumsi hanya sebatas menjadi sayuran ataupun berupa olahan makanan tradisional yang dikembangkan berdasarkan kebiasaan dan resep tradisional. Nah, saat ini telah dikembangkan suatu teknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi kentang. Kentang dimanfaatkan sebagai tepung karena termaksud umbi-umbian yang banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk pati. Kentang dapat dikeringkan sehingga menghasilkan tepung dengan menggunakan beberapa proses. Namun, kelemahan kentang yaitu mengandung banyak air sehingga produk tepung yang dihasilkan akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produk tepung dari umbi-umbian. Nah, ini bisa dilihat produk dari kentang, yaitu ada produk setengah jadinya ya, ada kentang beku dan tepung kentang. Berikutnya kita bahas teknik pengolahan. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik, sehingga teknik pengolahannya pun tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Manfaat lain dari pengawetan pangan adalah dapat membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki pada bahan pangan dinetralkan atau dihilangkan dari bahan pangan tersebut. Namun, sebelum tanaman pangan serealia menjadi bahan dasar pangan, perlu dilakukan teknik pengolahan, yaitu dengan cara penyosohan terlebih dahulu. Nah, setelah itu bahan pangan tersebut diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Penyosohan merupakan proses untuk menghilangkan kulit biji dengan cara disosoh. Nah, menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama di sini ada pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, dan pengeringan. Berikutnya kita bahas pengawetan dengan suhu rendah atau dingin. Sistem pengawetan dengan suhu rendah adalah memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Proses pengawetan dengan suhu rendah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pendinginan atau cooling dengan suhu antara -2 derajat Celcius sampai dengan -10 derajat Celcius, dan pembekuan
atau freezing dengan suhu antara min 12 derajat Celcius sampai dengan min 24 derajat Celcius. Nah, sementara itu pembukuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu min 24 derajat Celcius sampai min 40 derajat Celcius. Baik, kita beralih ke pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan. Pengawetan dengan suhu tinggi dengan cara dipanaskan seringkali digunakan dalam memasak, misalnya merebus atau menggoreng suatu bahan makanan. Namun seringkali kita tidak mengetahui batasan panas yang dilakukan terhadap makanan. Jika pemanasnya tidak tepat, banyak nilai gizi yang hilang dari makanan yang dimasak. Nah, pemanasan yang baik adalah secukupnya agar nilai gizi yang hilang tidak terlalu banyak. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu sterilisasi, pasteurisasi, dan densing. Yang pertama kita bahas sterilisasi, yaitu membebaskan bahan dari semua mikroba, karena beberapa jenis bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Sterilisasi biasanya dilakukan dengan suhu yang tinggi, misalnya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pasteurisasi suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air, yaitu di bawah 100 derajat Celcius. Dan densing adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasa dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, atau pengalengan. Berikutnya, pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Biasanya, kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai suatu batas agar mikroba tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Nah, keuntungan produk hasil pengeringan adalah awet, lebih ringan, volume lebih kecil sehingga memudahkan untuk penyimpanan dan transportasi, serta menimbulkan cita rasa yang khas. Selain itu, banyak bahan yang hanya dapat digunakan apabila telah dikeringkan, misalnya tembakau, kopi, teh, biji-bijian, dan lain-lainnya. Berikutnya kita ke pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Yang pertama kita bahas tentang fermentasi ya. Nah, fermentasi ini cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja pada proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Lamanya proses fermentasi atau peragian tergantung dari bahan yang akan difermentasi. Nah, olahan makanan yang difermentasi biasanya seperti olahan tape, susu, atau yogurt. Berikutnya enzim. Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia.
Berikutnya bakteri laktat atau Lactobacillus. Fermentasi bukan hanya berfungsi sebagai pengawet sumber makanan, tetapi juga berkhasiat bagi kesehatan. Salah satunya fermentasi menggunakan bakteri laktat pada bahan pangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri fekal, yaitu sejenis bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, atau muntaber. Nah, bakteri laktat atau Lactobacillus ini merupakan kelompok mikroba dengan habitat dan lingkungan hidup sangat luas, baik di perairan, air tawar ataupun laut, tanah, lumpur, maupun buatan. Nah, di Indonesia tanpa disadari makanan hasil fermentasi laktat ini yaitu berupa makanan sehari-hari yang biasa kita kenal dengan nama oncom, tauco, terasi, dan juga kecap. Berikutnya, pengawetan secara kimiawi. Beberapa teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama pengawetan alami. Penggunaan pengawetan alami. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam pengawetan alami biasanya yaitu gula pasir, garam dapur, cuka, bawang putih, kunyit, dan kluwek. Kemudian untuk pengawetan sintetis atau pengawetan bahan tambahan makanan. Pengawetan sintetis atau menggunakan bahan tambahan makanan merupakan hasil sintesis secara kimia. Bahan pengawetan sintetis mempunyai sifat lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya lebih sedikit. Nah, penggunaan bahan kimia untuk pengawetan harus digunakan dalam takaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan agar aman bagi manusia. Kelemahan pengawetan sintetis adalah efek samping yang ditimbulkan. Pengawetan sintetis dipercaya bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, seperti memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsinogenik dengan pengawetan. Contoh dari pengawetan sintetis adalah natrium, benzoat, kalium sulfit, dan nitrit. Berikutnya adalah pengasapan. Proses pengasapan termaksud jenis pengawetan cara kimia. Bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawetan makanan. Efek pengawetan berasal dari kontak antara komponen asap hasil pembakaran kayu dengan bahan pangan yang diasap. Contoh olahan makanan yang diasap yaitu ikan asap dan telur asin bakar. Berikutnya tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahan ini sama dengan tahapan pengolahan di bab sebelumnya. Mungkin bisa saya ulangi di sini tahapan pengolahan pangan. Yang pertama ada perencanaan, kemudian isinya identifikasi kebutuhan, ide gagasan. Yang kedua, pelaksanaan, isinya ada persiapan, bahan dan alat, kemudian proses pembuatan. Yang ketiga, penyajian dan pengemasan. Terakhir adalah evaluasi. Berikutnya, penyajian dan pengemasan. Selain memberikan manfaat sebagai wadah penyajian, produk juga berhubungan dengan cara menampilkan produk atau hasil olahan pangan agar lebih menarik. Kemasan yang menarik akan menjadi daya pikat terhadap konsumen untuk membeli produk hasil olahan pangan. Namun, kemasan produk pengolahan setengah jadi yang digunakan adalah plastik yang dipres atau ujung plastik yang dibakar dengan api lilin. Nah, ini contohnya dari kemasan penyajian produk olahan setengah jadi. Ada yang dengan menggunakan plastik
kedap udara, dan juga dengan menggunakan kardus. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang, kacangan, dan umbi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan japri melalui chat WA. Oke, baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.